Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini setelah kita melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah di masjid kita yang tercinta dalam keadaan sehat walafiat, kita lanjutkan iktikaf kita dengan mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita niatkan iktikaf nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Iktikaf itu Pak Bu jajan. Iktikaf itu berdiamnya kita di masjid, tentunya dengan niat. Kita diam saja di masjid itu sudah berpahala, apalagi ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, entah itu baca Quran, entah itu sholat sunnah, entah itu membaca hadis, entah itu diskusi agama, apapun yang sifatnya adalah kebaikan, maka itu berpahala. Kita diam saja di masjid, diniati iktikaf, maka mendapat pahala iktikaf. Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain, kadang jadi ngantuk, jadi bosan, maka kita isi dengan mengkaji hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kita ngomongin hadisnya Nabi. Jadi biar kita sibuk dengan ngomongin hadis Nabi, sehingga kita tidak ngomongin orang lain. Daripada kita bergosip, kita membahas atau ngerasani orang lain, mendingan kita rasan-rasan hadis Nabi. Pada kesempatan malam hari ini pertemuan yang kedua dari serial hadis Arba'in tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Sayang. Dengan kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah rasa sayang kita, bertambahlah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, harapan kita tentunya cinta kita berbalas. Cinta kita dibalas oleh Nabi yang sebenarnya sebelum kita cinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencintai kita. Karena menjelang ajalnya Nabi Muhammad, apa yang dikhawatirkan, apa yang diucapkan? Ummati, ummati, umatku, umatku. Kita belum lahir sudah dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Muhammad ini sudah cinta kepada umatnya, sudah cinta kepada kita. Bagaimana rasanya, Pak, Bu? Bagaimana jika kita cinta bertepuk
sebelah tangan, sakitnya di sini. Bagaimana kita bisa mengacuhkan cinta Nabi Muhammad SAW yang sudah diucapkan 14 abad yang lalu? Maka mari kita kenali Nabi Muhammad SAW agar kita bisa membalas cintanya Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak sebesar dan setulus cintanya Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad, pasti mulut kita akan kita basahi dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi tidak cukup atau kurang jika hanya kita basahi bibir kita dengan solawat. Harusnya anggota-anggota tubuh yang lain pun juga bisa menunjukkan atau membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mulut mengucapkan sholawat, tangan melakukan apa yang menjadi kebiasaannya Nabi Muhammad SAW, kaki melakukan apa yang biasa kaki Rasulullah SAW langkahkan. Maka dengan hadis yang terrangkum di dalam kitab ini, harapannya adalah agar kita semakin tahu bagaimana akhlak-akhlak mulianya Nabi Muhammad yang semaksimal mungkin bisa kita tiru. Nah, sebelum majelis kita membaca doa majelis, semoga Allah memberikan futuh kepada kita semua, memberikan futuh kepada anak-anak kita, agar apa yang kita pelajari sewaktu kita butuhkan diberikan ingatan, diberikan memori apa yang telah kita pelajari pada kali ini atau yang pernah kita pelajari. Dan tentunya harapannya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma istawda'naka bima 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina fa'tina sulana wa ta'lamu ma fi nufusina faghfir lana dhunubana ya man ya'lamu khaynatal a'yun wa ma tukhfi sudur wallahu yahdi bil haqq wal ladzina yad'una min dunihi la yahduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa daman fa bi'ulumihi fid daraini amin. Biasanya ketika sebelum membaca kitab itu kita mendoakan muallif. Biasanya ungkapannya qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Berkata siapa muallif, semoga Allah memberikan rahmat. Rahimahullah ta'ala ini kalimat yang biasa diucapkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kalau orang-orang yang masih hidup, kebiasaannya yang masih hidup, hafizahullah ta'ala, semoga Allah jaga beliau. Nah, kebetulan yang nulis kitab ini, yang menghimpun hadis-hadis Nabi berupa 40 hadis tentang akhlaknya Nabi ini, beliau masih sehat, seger buger. Baru beberapa minggu yang lalu datang ke Indonesia dan sudah kembali lagi ke Mekah. Semoga Allah jaga beliau, semoga Allah bisa memberikan rahmat, ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada beliau juga turun kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW melalui meniru akhlak-akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Qala, hadis yang kedua.
Hadis yang kedua ini tentang kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan keji. Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu terjaga dari perbuatan salah. Walaupun begitu, kendati Rasulullah ini maksum, setiap hari Rasulullah tidak kurang mengucapkan atau berzikir istighfar minimal 70 kali. Padahal Rasulullah ini maksum, terjaga dari kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini maksum atau terjaga dari kesalahan. Tetapi Rasulullah setiap hari beristighfar minimal 70 kali. Kenapa? Padahal Rasulullah ini sudah maksum, sudah terjaga dari kesalahan. Ta'liman li ummati, untuk memberikan contoh kepada umatnya. Lawang Rasulullah yang maksum saja beristighfar, kamu yang nggak maksum nggak mau istighfar. Nah gitu kira-kira. Kita ini kan nggak maksum, pasti melakukan kesalahan. Rasulullah yang luput dari kesalahan saja beristighfar, bagaimana kita? Harusnya bisa lebih banyak beristighfarnya. Qala al-hadits tsani fi 'adami fuhshihi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Hadisnya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pernah, jadi enggak mungkin atau tidak pernah dijumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahishan, sifat fa'il, fahishan, orang yang melakukan perbuatan keji. Jadi sudah bukan kotor lagi, keji. Wala mutafahisha, maupun yang ucapan-ucapannya juga keji. Jadi jangankan perbuatan, ucapan pun tidak. Nah, nalarnya begini. Kadang ada orang tidak berani berbuat buruk, berbuat kotor, berbuat keji, tetapi dia masih mengatakan kata-kata yang keji. Banyak cara untuk membunuh orang, betul nggak? Ada orang ambil pisau ditusuk mati. Ada orang pakai lidah diucapkan mati. Ya toh? Nah inilah. Jadi tidak pula dari ucapan maupun dari perbuatan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apakah berarti membunuh itu lebih ringan? Enggak juga. Karena dengan ucapan-ucapan fitnah, orang terbunuhnya lebih sakit daripada orang dibunuh menggunakan senjata tajam. Makanya ketika orang melempar tuduhan qadzaf, orang kamu berzina, itu diharuskan membawa 2 saksi laki-laki atau setiap satu laki-laki ini sama dengan 2 perempuan. Dan itu harus dilihat, betul-betul dilihat ketika kejadian itu terjadi. Jadi tidak cukup orang berada di dalam ruangan berdua langsung dilempar kamu melakukan perbuatan zina. Enggak bisa, enggak cukup itu.
Kalaupun kita melihat kamarnya terbuka, kan ada berdua, enggak bisa. Apakah kamu lihat itu masuk? Enggak lihat, belum bisa dikatakan atau belum boleh untuk melemparkan qadhaf. Namanya qadhaf dalam bahasa fikih itu qadhaf. Belum sah. Itulah kenapa persaksian itu dibuat rumit. Agar apa? Agar orang tidak mudah untuk melemparkan tuduhan tersebut. Bapak Ibu kebayang nggak kalau misalnya syaratnya hanya melihat dua orang, laki-laki dan perempuan di dalam kamar, itu sudah boleh dilemparkan tuduhan seperti itu. Nah, kalau misalnya ada suami ini udah bosen sama istrinya, dia menuduh istrinya, langsung istrinya dihukum jika tidak dibuat syarat yang rumit seperti itu. Orang bisa semena-mena, dia main tuduh, "Oh, kamu berbuat serong." Udah. Atas dasar apa kamu begitu? Ternyata karena dia sakit hati lah, atau dia bosen lah, atau apa. Makanya harus dilihat betul-betul, kelihatan nggak itu masuknya. Kan gelap, ya berarti kan kamu nggak lihat. Artinya tuduhan itu tidak serta-merta bisa dibenarkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebagai pelaku perbuatan keji maupun sebagai orang yang mengucapkan ucapan-ucapan keji. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sibabul mu'minu fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki orang mukmin, orang yang beriman, itu adalah perbuatan fasik. Orang perbuatan fasik itu di atasnya maksiat. Orang yang menjadikan maksiat itu sebagai perbuatan yang biasa saja. Wa qitaluhu kufrun, dan orang yang membunuh orang Islam, orang yang beriman, itu dijatuhi atau dihukumi orang yang kufur. Sebagian ulama memaknai kufur kharijun anil millah, keluar dari agama. Tetapi yang banyak disepakati adalah di sini dia kufur atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi tidak taat. Kenapa? Dia melukai orang Islam, padahal dia sendiri orang Islam. Apalagi kok dia sampai mencaci maki, melempar fitnah kepada orang Islam yang lain. Disebutkan juga di hadis yang lain, la'nul mu'minu kaqatlihi. Orang yang melaknat orang beriman itu seperti membunuhnya. Wah, laknat kamu, nah kayak gitu. Kamu siapa kok melaknat-laknat orang Islam? Itu.